kita masuk sampai pada bab 3, yaitu tentang fluida statis. Nah, fluida statis ini ada beberapa cakupan materi yang harus kita dalami. Yang pertama tentang tekanan hidrostatis, kemudian hukum Pascal, hukum Archimedes. Nah, bagian ini tekanan hidrostatis, hukum Pascal, hukum Archimedes itu kita sudah pelajari di SMP. Jadi kita akan perdalam konsepnya lagi. Dan juga ada meniskus dan gejala kapilaritas, serta viskositas dan hukum Stokes. Oke, perhatikan. Ini adalah gambar orang yang melayang menggunakan balon udara. Nah, balon udara ini dapat melayang, tetapi ada balon yang tidak dapat melayang. Bagaimana sehingga apa bedanya sehingga ada balon yang bisa melayang atau terbang, ada yang tidak. Nah, konsep melayangnya balon ini bisa membawa orang ini sama dengan bagaimana konsep sehingga kapal selam ini kadang dia bisa terapung di atas permukaan air laut, kadang dia melayang, kadang dia semakin dalam di dasar laut. Nah, konsepnya sama. Seperti apa konsepnya? Nah, itu akan kita pelajari. Karena itu kalian harus mengikuti bab 3 ini dengan antusias dan semangat ya. Oke, kita mulai. Kita juga harus mengenal dulu seperti apa fluida statis itu. Nah, fluida yang diam itu disebut fluida statis. Statis itu kan sama dengan diam. Oke, fluida yang diam seperti apa contohnya akan kita lihat. Nah, fluida itu sendiri adalah suatu jenis zat yang dapat mengalir, sehingga kita bisa mulai pikir zat yang mengalir berarti pasti dia fluida. Nah, fluida memiliki sifat tidak menolak terhadap perubahan bentuk, dan juga fluida itu dia menempati ruang. Oke. Contohnya adalah air. Air termasuk dari fluida karena dia dapat mengalir dan dia juga menempati ruang. Kalau kamu masukkan air dalam suatu wadah dengan bentuk apapun, air akan mengikuti bentuk dari wadah itu, dia menempati ruang. Sehingga karena air memenuhi dua kriteria ini, maka air termasuk fluida. Kira-kira apa saja yang termasuk fluida? Selain air, udara juga termasuk fluida. Oke, dan kali ini kita bahas khusus tentang fluida, yaitu air, yaitu tentang tekanan hidrostatis. Tekanan di sini bukanlah tekanan tertekan akibat banyak tugas, stres, bukan ya, tetapi tekanan besarnya gaya tekan yang kita alami. Nah, hidrostatis di sini adalah hidro itu sendiri, kita berbicara tentang air. Statis berarti tetap. Contoh hidrostatis atau fluida statis adalah air yang kita taruh di dalam ember, statis, tidak mengalir. Atau air di dalam danau, tidak ada mengalir. Oke. Atau air laut. Air laut itu kalau kita lihat secara sistem keseluruhan dia tidak mengalir ya, dia statis. Nah, apa itu tekanan hidrostatis? Nah, secara sederhana tekanan hidrostatis adalah tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Oke, ingat ya, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang disebabkan oleh berat dari zat cair itu sendiri. Oke, contohnya perhatikan kalau contoh dari tekanan hidrostatis ya, kalau kita sering sekali berenang tanpa pengaman telinga dan kita berenang pada kedalaman yang dalam, maka telinga kita ini terancam untuk bisa tuli. Mengapa? Semakin dalam kita menyelam, maka air akan menekan bagian telinga kita sehingga pada kedalaman tertentu gendang telinga kita ini bisa pecah dan tuli.
Itu sebabnya perlu sekali kita menggunakan pengaman telinga. Oke. Nah, konsep itulah juga yang menyebabkan sehingga kalau kapal selam yang mampu untuk menyelam pada kedalaman yang sangat dalam, kapal selam tersebut pasti terbuat dari bahan yang tahan terhadap tekanan, yang kokoh, yang kuat. Nah, mengapa demikian? Karena adanya tekanan hidrostatis itu. Seperti apa contohnya? Kalau suatu wadah ya, kita isi dengan air, maka airnya ini statis di dalam wadah. Kemudian kita beri lubang 3 dengan kedalaman dari permukaan airnya berbeda-beda. Ini dangkal semakin dalam, ini yang paling dalam. Maka kalau kita kasih lubang, maka bagian bawah akan meluncurkan air lebih jauh daripada lubang-lubang yang lebih dangkal. Mengapa demikian? Karena semakin dalam dari permukaan zat cair, semakin besar tekanan hidrostatis. Definisi tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh berat zat cair itu sendiri. Kalau dia ada di lubang pertama ini, berat zat cair di atasnya tidak terlalu banyak, sehingga tidak terlalu berat. Kalau semakin dalam, berat zat cair di atasnya semakin banyak, jadi semakin berat. Dengan kata lain, semakin besar tekanannya. Kalau lebih dalam lagi, maka berat zat cair di atasnya menekan lebih besar, sehingga dia akan meluncur air pada lubang ini lebih jauh. Itu konsep dari tekanan hidrostatis. Jadi tekanan itu meningkat seiring dengan kedalaman. Oke. Jadi kecepatan air dan jauhnya meluncur air ini semakin besar. Oke. Dan hal ini dapat kalian praktikkan di rumah kalian masing-masing. Tinggal ambil aqua, lubangi, lalu amati depung perbedaan luncuran dan kecepatan luncuran dari air. Oke. Nah, semua titik yang terletak pada bidang datar yang sama di dalam zat cair yang sejenis. Nah, kebetulan di sini adalah air. Oke. Memiliki tekanan mutlak yang sama. Pernyataan ini yang disebut dengan sebagai hukum pokok hidrostatika. Nah, walaupun dia punya permukaan dasarnya berbeda-beda, tetapi selama titik itu punya kedalaman yang sama dari permukaan zat cair, dimanapun titik itu, selama kedalamannya hanya sama, dia akan memiliki besar tekanan hidrostatis yang sama. Itu adalah bunyi dari pernyataan hukum pokok hidrostatika. Oke. Nah, sekarang bagaimana perumusan secara fisika tentang tekanan hidrostatis tadi? Oke. Nah, contoh ya. Kita mau menghitung besarnya tekanan hidrostatis di dasar dari ini kotak, lalu kita isi dia dengan air penuh. Oke. Ya, yang pertama adalah ingat massa jenis adalah massa per volume, sehingga massa itu sendiri adalah massa jenis dikali volume. Ini jangan pernah lupa ya. Kemudian volume, karena ini diisi penuh, maka volume dari air yang terisi itu sama dengan panjang kali lebar dikali tinggi. Oke, volume air ya. Yang berikut, ingat di SMP kita telah pelajari bahwa tekanan, dalam hal ini tekanan di dasar dari wadah ini, tekanan adalah gaya dibagi dengan luas penampang. Gaya dalam hal ini adalah gaya berat dari zat cair itu sendiri yang kita isi di dalam tempayan ini. Nah, gaya berat dari zat cair itu adalah massa zat cair, contohnya air ya, dikali dengan percepatan gravitasi dibagi dengan luas penampang. Nah, karena
Massa tadi kita sudah dapat dari persamaan massa jenis rho kali P panjang kali lebar kali tinggi, maka kita masukkan dalam persamaan ini rho kali panjang kali lebar kali tinggi kali G, menggantikan M ya, dikali G dibagi dengan luas permukaannya adalah panjang kali lebar, sehingga panjang dan lebar ini bisa kita coret. Oke, bisa kita coret. Jadi persamaan ini sisanya adalah H rho G, berarti PL habis ya, berarti kita bisa dapat persamaan untuk tekanan hidrostatis di dasar tempayan ini atau kotak ini. Kalau kita isi air dengan penuh rata, besar tekanan hidrostatis di bagian paling bawah ini adalah sama dengan besarnya massa jenis zat cair yang kita masukkan. Dalam hal ini kita masukkan air ya, dikali dengan percepatan gravitasi dikali dengan kedalaman. Kebetulan kita ukur yang kita mau cari adalah tekanan hidrostatis di dasar, sehingga dia sama dengan kedalaman sama dengan ketinggian dari wadah ini. Ini adalah persamaan umum yang dapat kita terapkan pada setiap benda yang ada yang kita mau ukur besar tekanan hidrostatisnya. Misalnya kamu mau ukur satu plastisin yang tekanan yang dialami plastisin, kalau kamu memasukkan dia pada kolam yang dalamnya 2 meter, persamaan ini juga berlaku. Nah, intinya adalah H ini adalah bukan ketinggiannya tetapi kedalaman dari permukaan zat cair. Oke. Nah, tekanan hidrostatis zat cair pH, hydrostatic pressure ya bahasa Inggrisnya, dengan massa P pada kedalaman H. H ini kedalaman. Oke. Ingat pH adalah tekanan hidrostatis, rho adalah massa jenis zat cair. Bisa saja kalian masukkan air laut, bisa saja kalian masukkan minyak dan lain-lain. Masing-masing punya massa jenis yang berbeda, dikali percepatan gravitasi dikali kedalaman. Oke, kita langsung masuk pada contoh soal. Di dalam bejana yang terbuat dari kaca diisi air setinggi 80 cm. Bila luas penampang dasar dari bejana berbentuk tabung ya, luasnya adalah 10 cm persegi, maka gaya hidrostatika yang pada dasar bejana adalah titik. Oke, diketahuinya adalah kedalaman ya, ketinggian. Ini ketinggian ya. Ketinggian itu 80 cm atau 0,8 meter. Berarti yang kita ukur di sini adalah dasar tabung. Ya, gaya hidrostatik pada dasar tabung berarti 80 cm atau 0,8 meter ini sama dengan kedalaman karena kita ukurnya di dasar. Oke, yang berikut, luas dari dasar bejana ini adalah 100 cm pangkat 2. Nah, ingat kalau pangkatnya 2 berarti perhitungannya setiap naik atau turun dari sentimeter ke meter berarti naik ya, berarti setiap naik satu tangga dibagi dengan 100 karena pangkat 2, berarti dia naik 2 tangga, berarti dibagi dengan 10.000, sehingga 100 cm pangkat 2 itu sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 2 meter persegi. Silahkan kalian cari dan pelajari cara konversi yang telah kalian pelajari kelas 1. Kemudian yang tidak boleh dilupa adalah massa jenis air itu adalah 1 gram per centimeter pangkat 3. Kalau kita konversikan ke kilogram meter pangkat 3, ini kan gram per centimeter pangkat 3. Kalau kita konversikan ke kilogram per meter pangkat 3, maka hasilnya adalah 1 gram per centimeter pangkat 3 adalah 1000 kilogram per meter pangkat 3. Silakan kalian konversikan secara mandiri. Ditanya adalah, ya sebelumnya ada percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah kira-kira gaya hidrostatis yang dialami di dasar bejana itu berapa Newton. Maka
Langkahnya adalah ingat, tekanan hidrostatis adalah rho GH. Kita masukkan, kita cari dulu besaran tekanan hidrostatis di dasar dari bejana itu, sehingga masukkan mas jenisnya 1000 kg per meter pangkat 3, terus dikali dengan G 10 meter per sekon kuadrat, dikali dengan kedalamannya adalah 0,8 meter. Hasilnya adalah 8000 Pascal. Oke. Kemudian ingat, tekanan itu adalah gaya perluas dari bidang sentuh ya. Nah, kebetulan luas bidang sentuhnya adalah luas dasar dari bejana berbentuk tabung itu. Sehingga gaya, kita balik persamaan itu, gaya sama dengan tekanan dikali luas penampang. Sehingga 8000 Pascal itu sama dengan Newton per meter pangkat 2 ya. Karena ini Newton, ini tekanan satuannya Pascal, ini sama dengan F per A, F itu satuannya Newton, A satuannya meter persegi, sehingga ini 8000 Newton per meter persegi pangkat 2 dikali dengan A-nya adalah, setelah kita konversi tadi, 1 kali 10 pangkat minus 2 meter pangkat 2 atau meter persegi. Hasilnya adalah 80 Newton. Oke, demikian contoh soal. Di bagian ini kita mau mengenal tentang tekanan mutlak pada suatu kedalaman zat cair. Nah, kalau kita mau menghitung tekanan mutlak pada suatu titik ini, oke, di mana dia kedalaman dari permukaan zat cairnya adalah H, besarnya tekanan mutlak pada titik ini kita simbolkan dengan P. Tekanan mutlak adalah jumlah dari tekanan di permukaan zat cair ditambah dengan tekanan pada kedalaman tertentu, yaitu rho GH yang sama dengan tekanan hidrostatisnya. Oke, di mana P0 ini atau tekanan permukaan zat cair ini sama dengan tekanan udara pada permukaan zat cair ini. Oke. Nah, jika disebut tekanan pada suatu keadaan tertentu, yang dimaksud adalah tekanan mutlak. Oke. Jadi kita harus tahu dulu berapa tekanan udara di permukaan zat cair ini. Nah, jika tidak diketahui dalam soal, gunakan tekanan udara luar, yaitu 1 atmosfer. Nah, tekanan udara di permukaan bumi 1 atmosfer itu biasa juga ditulis dengan 76 cm Hg, cm hidrogirum atau raksa ya. Atau kalau kita hentarkan ke tekanan satuan tekanan itu Pascal adalah 1,01 kali 10 pangkat 5. Ini ada salah tulis ya. Ini harus 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi 1 atm atau 1 atmosfer itu sama dengan 75 cm hidrogirum atau 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Oke. Nah, tekanan udara ini penting. Kenapa? Tekanan udara yang dekat dengan pantai itu lebih besar dibanding tekanan udara pada pegunungan. Itulah mengapa kalau kalian yang suka bola tentu tahu kalau salah satu peraturan FIFA yang penting adalah lapangan sepak bola itu standar dibangun hanya pada daerah-daerah yang memiliki ketinggian tertentu, tidak boleh lebih. Mengapa? Karena semakin tinggi dari permukaan air laut, semakin rendah tekanan udara. Oke, itu harus kalian ingat. Maka yang dimaksud dengan tekanan mutlak pada kedalaman zat cair tertentu adalah besarnya tekanan udara di permukaan zat cair ditambah dengan besar tekanan hidrostatis pada kedalaman tertentu. Dari sistem ini saja kalian tahu
kalau kalian ukur tekanan mutlak keadaan ini di pinggir laut, akan berbeda dengan besarnya tekanan mutlak pada sistem ini kalau kamu ukur di gunung yang sangat tinggi, akan berbeda. Oke. Nah, ini ada yang dimaksud dengan tekanan mutlak.